Bisakah kamu membayangkan jika di dunia ini tidak ada petunjuk, instruksi, ataupun prosedur dalam melakukan sesuatu? Tentunya hal tersebut akan membingungkan dan merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan yang pastinya kalian tetap semangat dalam belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Kompetensi dasar menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur adalah 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Contohnya, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain sebagainya dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan struktur teks prosedur dan ciri bagian-bagiannya. Yang kedua, menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat atau paragraf pada teks prosedur. Yang ketiga, menelaah hasil melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. Dan yang keempat, menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Kompetensi dasar ini mengacu kepada Buku Bahasa Indonesia kelas 7, Kurikulum 2013. Ada beberapa jenis teks prosedur yang telah dibahas pada video sebelumnya. Pada tiap jenis teks prosedur memiliki struktur teks prosedur yang agak berbeda. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, struktur teks prosedur adalah bagian-bagian yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Struktur teks prosedur dibagi menjadi dua, yaitu struktur teks prosedur cara membuat dan juga struktur teks prosedur cara melakukan sesuatu. Struktur teks prosedur cara membuat. Teks prosedur cara membuat pada umumnya digunakan untuk menunjukkan cara membuat sesuatu, entah itu makanan ataupun barang. Yang pertama, tujuan, yaitu berisi narasi tentang manfaat ataupun hal yang bisa dipetik dari pembuatan tersebut. Contohnya, ketika kamu membuat bubur Manado. Kira-kira, apa yang menjadi tujuan kamu membuat bubur Manado tersebut? Struktur yang kedua adalah bahan dan alat, yaitu berisi daftar bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Selanjutnya, langkah-langkah, yaitu berupa urutan langkah secara rinci dan bertahap. Dan yang terakhir, penutup, berisi narasi tentang keuntungan dan ucapan selamat. Mari kita simak contoh teks prosedur cara membuat. Cara membuat mie instan goreng. Mie instan merupakan mie yang sudah dimasak terlebih dahulu dan dicampur dengan minyak, dan bisa dipersiapkan untuk konsumsi hanya dengan menambahkan air panas dan bumbu-bumbu yang sudah ada di dalam bungkusnya. Ini adalah alat dan bahan yang harus kamu persiapkan dalam membuat mie instan goreng. Berikut langkah-langkah membuat mie instan goreng. Yang pertama, masukkan air ke dalam panci atau wajan. Yang kedua, nyalakan api. Letakkan panci tadi ke atas kompor. Yang ketiga, tunggu air hingga mendidih. Suhu didih air adalah kurang lebih sebesar 100 derajat Celcius. Tanda-tanda air mendidih adalah munculnya gelembung dari air. Setelah itu, silakan masukkan mie. Jangan lupa buka bungkusnya dan pisahkan bumbu dari mie tersebut.
Yang kelima, siapkan bumbu. Pisahkan bumbu tersebut ke dalam piring atau mangkuk. Yang keenam, aduk mie hingga matang. Aduk mie secara pelan-pelan dan sesekali saja. Jika dirasa mie tersebut sudah matang, maka silakan untuk mematikan kompor dan membuang air hasil rebusan mie tadi. Dengan cara cepatnya adalah memiringkan wajan atau panci, lalu menggunakan garpu untuk mencegah mie terjatuh. Selanjutnya, letakkan mie di atas mangkuk atau piring tempat bumbu tadi dimasukkan. Aduk mie tersebut dengan bumbu hingga merata. Selamat makan siang! Struktur teks prosedur, cara melakukan pekerjaan. Teks prosedur cara melakukan pekerjaan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana caranya melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan baik dan benar. Yang pertama, tujuan. Tujuan berisi pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan juga berisi kata-kata motivasi. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah berisi urutan yang sistematis. Dan yang terakhir, penutup. Penutup ini bersifat pilihan dan juga berisi kata-kata motivasi. Namun, karena sifatnya yang pilihan, penutup tidak wajib dicantumkan. Contoh teks prosedur cara melakukan pekerjaan. Cara menggunakan setrika listrik. Setrika listrik adalah alat yang biasa digunakan untuk merapikan pakaian. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan setrika listrik. Yang pertama, siapkan tempat untuk menyetrika. Yang kedua, periksa setrika apakah dalam kondisi baik atau tidak. Masukkan kabel setrika ke stop kontak. Bila lampu indikator menyala, berarti setrika sudah menyala atau panas. Siapkan pakaian yang akan disetrika. Aturlah suhu setrika sesuai dengan jenis pakaian yang akan disetrika. Diamkan beberapa saat hingga setrika panas dan siap untuk digunakan. Setelah setrika panas, mulailah menyetrika pakaian bagian depan. Jangan lupa semprotkan pewanginya juga ya. Selanjutnya, setrika pakaian bagian belakang. Dan yang terakhir, lipat pakaian yang sudah disetrika. Selain membuat baju terlihat rapi, menyetrika juga bisa membunuh bakteri. Selamat menyetrika! Penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyuruh. Contohnya, posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan kriteria atau batasan ini merupakan kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang bisa melakukan seperti apa yang diminta. Contohnya, langkahkan kaki kanan 2 kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat.
Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Keterangan cara. Adverbia ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, yaitu dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Minum cairan tanpa diaduk. Bunyikan secara serentak semua gendang. Dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindar dari beberapa penyakit. Selanjutnya, keterangan alat. Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Misalnya, dengan, menggunakan, dengan menggunakan. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Para pengrajin pembatik menggunakan canting. Selanjutnya, keterangan tujuan. Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, atau juga agar. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Selanjutnya adalah keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Ulangi gerakan selama 3 kali. Tepuk tangan sebanyak 3 kali, dan lain sebagainya. Kemudian, keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya sesuatu peristiwa atau jika. Contohnya, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Dan yang terakhir, keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Contoh katanya adalah hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contoh kalimatnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya. Penggunaan kata atau frase hubung, yaitu sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, sebaiknya. Contohnya, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Contoh lain, jangan memasukkan minyak terlalu banyak. Penggunaan kata penghubung atau konjungsi. Kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Misalnya, sebab, karena, atau, namun, kemudian, lalu, sebelum, setelah, dan lain sebagainya. Contohnya, masukkan santan setelah daging empuk. Selanjutnya, pelesapan. Penghilangan unsur subjek, predikat, objek, keterangan pada suatu kalimat secara sengaja agar kalimat lebih efektif. Contohnya, masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Catatan, kalimat yang di dalam kurung itu dilesapkan atau tidak disebut. Penggunaan kata acuan.
semua kata yang dipakai untuk mengacu kata yang sudah dijelaskan sebelumnya, misalnya ini, itu, nya, kata ganti, dan lain sebagainya. Contoh, tutup adonan donat, adonan itu dibiarkan 30 menit. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i dipakai jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan dipakai jika objek bergerak. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Contoh selanjutnya, lumurkan mentega pada loyang. Sekian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.